Ini skenario menunda pemilu. Ngeri banget, Det. Sudah ada Bang Razif di sini. Bang Razif ini kuasa hukum dari Denny Indrayana. Kita ingin tanya, masih sumir katanya. Apa sebetulnya bukti yang dimiliki Denny Indrayana sehingga mengatakan bahwa ada indikasi pemilu bakal ditunda? Oke, makasih Mbak Zilvi. Saya sebelum bicara soal isu penundaan pemilunya, saya ingin mengingatkan. Sebelumnya Profesor Denny pernah menulis mengenai cawe-cawe presiden. Larangan untuk cawe-cawe presiden. Saat itu ketika dilontarkan di media, hampir seluruh pihak pendukung Pak Presiden juga mengatakan bahwa itu hanya analisa kosong, analisa tanpa dasar dan lain sebagainya. Padahal analisa itu sangat mudah dilakukan dengan kita melihat tindakan Presiden saat ini. Sebagaimanapun itu dibantah, ternyata Presiden sendiri yang mengakui bahwa ya dia akan cawe-cawe. Meskipun ditambah frasa berikutnya, ini untuk kepentingan bangsa. Itu yang pertama. Jadi artinya analisa yang disampaikan oleh Profesor Denny tidak bisa lagi dianggap analisa remeh, sumir dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai penundaan pemilu. Undang-undang pemilu itu mengatur indikasi-indikasi pemilu itu dapat ditunda. Ada 4 alasan. Yang pertama adanya kerusuhan, yang kedua adanya gangguan keamanan, yang ketiga adanya bencana alam. Nah, yang keempat ini yang bahaya adalah gangguan lain yang dapat menyebabkan tidak dapat diselenggarakannya seluruh atau sebagian tahapan pemilu. Definisi ini masih sangat multitafsir dan kami melihat gugatan mengenai sistem proporsional terbuka saat ini bisa menjadi pintu masuk untuk menunda pemilu. Bagaimana caranya? Tentu partai politik memiliki hitung-hitungan politiknya masing-masing sehingga ada 8 fraksi yang menolak. 8 fraksi DPR yang menolak. Ketika Mahkamah Konstitusi secara tiba-tiba mengubah sistem yang tadinya proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup, itu tidak bisa dilaksanakan begitu saja. KPU sebagai pelaksana, keputusannya berubah menjadi sistem proporsional tertutup. Nah, kalau berubah menjadi proporsional tertutup, KPU itu harus mengubah peraturan-peraturan teknisnya. Ketika mengubah peraturan teknis, KPU tidak bisa mengubah begitu saja. Undang-undang pemilu mengamanahkan ada apa? Ada konsultasi ke DPR. Wajib konsultasi ke DPR. Bayangkan, Mahkamah Konstitusi meminta proporsional tertutup secara konstitusional, tapi DPR sebagai pihak yang dikonsultasikan, mereka menolak 8 fraksi ini. Artinya akan terjadi deadlock. Dan ini bisa dijadikan alasan untuk menunda pemilu masuk dari klaster yang tadi saya sampaikan. Gangguan lain yang menyebabkan tahapan pemilu tidak dapat dilakukan. Jadi penundaan pemilu ini seperti api dalam sekam yang kami lihat. Wacananya sudah dimatikan begitu, tapi di dalam itu masih ada pihak yang bergerak untuk menunda pemilu.